104,5 Respon FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Respon ya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di hari ini, hari Jumat ya, 31 Mai 2024. Dan alhamdulillah juga narasumber kita untuk di acara ngopi sudah hadir di Radio Respon ya, Sobat Respon ya. Bersama Ustadz Wahyu Salim dan Ustadz Donald Sismansah yang dari penyuluh agama Islam dari kantor Kemenak ya Ustadz ya, Kemenak Padang Panjang. Nah, Sobat Respon ya, pagi ini lumayan cerah. Ya, mudah-mudahan ini memberi semangat kita untuk beraktivitas buat Sobat Respon dimanapun bisa melaksanakan aktivitasnya di hari ini. Ya, Assalamualaikum Ustadz Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Sandra. Ini mikrofon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Sandra. Iya. Ya, Assalamualaikum Ustaz Donald. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Sandra? Iya, alhamdulillah sehat ya. Ya, Ustaz Wahyu sehat? Ya, alhamdulillah Iya. sehat. Ya, sudah lama kita tidak siaran ya di Respon ya. Iya. Nah, ini kemana aja sih sebenarnya? Kita selalu bergerak ya di tengah-tengah masyarakat ya, dari satu majelis taklim yang lain, satu komunitas masyarakat yang kelompok sasaran binaan kita. Iya. Nah, Ustadz Donald juga sama kegiatannya? Mungkin sama Kak Sandra. Iya. Karena kami penyuluh ini Iya. banyak bergeraknya ke lapangan. Jadi mungkin ada yang ke kelompok binaan kami. Insya Allah untuk kedepannya kita akan sering-sering lagi ke sini. Iya. Dan kangen juga siaran kayak. Iya, siap. Nah, Sobat Respon ya, ini sesuai dengan situasi negara kita atau negari kita ya, daerah kita ya, Sobat Respon ya. Nah, ini tema yang cukup menarik diberikan oleh Ustadz Wahyu ya. Indonesia bangkit dari musibah, ya Ustadz ya. Nah, ini yang namanya musibah tentu tidak ada yang menginginkan ya Ustadz. Tapi dengan adanya musibah kita bisa sadar diri lagi ya, koreksi diri lagi. Kenapa ini musibah bisa dihadirkan ke kita gitu ya? Nah, menurut Ustadz sendiri nih apa nih yang makna dari kita bangkit ini dari musibah ini? Jadi nanti Kak Sandra mungkin kami akan gantian aja menyampaikan ini. Baik sahabat Respon semuanya yang mendengarkan suara kami, kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang budiman, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, pertanyaan dari Kak Sandra tadi cukup menyentuh, sangat dalam maknanya. Dan kehadiran kami di sini istilahnya sedikit memberikan nuansa, memberikan motivasi, memberikan bagaimana masyarakat yang mendengarkan acara kami ini mendapatkan pemahaman bagaimana kita bangkit dari musibah yang melanda negara kita, terkhusus Padang Panjang lah. Jadi berbicara tentang musibah, ya, tentunya setiap manusia, siapapun orangnya, ya, baik kaya, miskin, anak-anak, orang tua, ya, yang gagah, yang ganteng, yang jelek, yang gemuk, yang kurus, siapapun ya, Kak Sandra ya, semua kalau ditanya mau nggak kamu dapat musibah, mereka jawab enggak, katanya, nggak mau, katanya kan. Iya. Ya, kalau tanya Kak Sandra mau nggak dapat musibah? Ya, benar. Nggak ada namanya orang ya mau dapat musibah. Tapi sunatullahnya yang musibah itu pasti akan terjadi. Mau nggak mau kita akan mengalaminya gitu. Iya. Nah,
terkhusus bagi negara kita, ya, Indonesia. Terkhusus lagi adalah Kota Padang Panjang dan sekitarnya, apakah Batipu, 10 Boto. Ya, mungkin sudah 7 bulan lebih ini. Ya, Kak Sandra ya, Wahyu ya. 7 bulan lebih kita dilanda musibah. Tentu hal ini tidak ingin, ya, tidak ingin kita berlarut-larut dalam hal ini. Sebagai seorang muslim, apa yang harus kita sikapi? Yang jelas kita sebagai umat Islam harus bangkit dari itu gitu. Ya. Jangan gara-gara ini wah kita makin jauh dari Allah ya. Jangan gara-gara ini kita malas untuk beribadah, ya silaturahim kita dengan tetangga, ya ta'awun kita makin kurang. Harusnya dengan ini makin dekat dengan Allah, ya. Jadi oleh sebab itu, pendengar yang berbahagia, ketika ada musibah, ya. Apa itu musibah? Adalah sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita. Itu musibah itu. Ya. Tidak usahlah kita melihat yang terlalu jauh itu, seperti Galodo ya, banjir ya, longsor, Gunung Merapi. Tersandung aja kaki kita di luar Kak Sandra sama batu kecil, itu musibah loh. Iya kan? Kita sedang enak-enak jalan ini Pak Wahyu ya. Tersandung sama batu. Aduh kata kita. Itu musibah sebenarnya. Sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita. Itu kepribadi kita harus kita sikapi. Bagaimana kita menyikapi ini gitu. Tentu sebagai pribadi muslim yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah bahwasanya ini bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melihat sudah berapa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melihat itu. Karena melihat kondisi yang terjadi di Padang Panjang ini kita cukup sedih juga gitu. Ya, ada yang istrinya meninggal, anaknya, rumahnya hancur semuanya. Ya, kehilangan rumah, ya. Harta bendanya. Bagi kita, ya, sekali lagi kami sampaikan di sini adalah ketika terjadi musibah, sebagai orang Islam, orang yang beriman, jadikanlah ini sebagai ujian. Ya, Kak Sandra. Sebab para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah itu dalam bentuk 3 hal. Ya. Pertama, musibah itu bisa bermakna sebagai ujian. Ujian. Ini tentu bagi orang yang beriman ini. Orang beriman itu pasti akan diuji. Kalau kita mengaku beriman, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pasti akan diuji. Apa mana dalilnya? Wala nabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Yang kedua, musibah itu bisa berbentuk teguran jadinya. Teguran. Kita sudah mengaku beriman, mungkin kita lalai, ya. Mungkin kita terpedaya oleh dunia ini sehingga ditegur oleh Allah agar kita ingat lagi, kembali ke tracknya yang benar. Yang ketiga, ini yang kita khawatirkan, apakah musibah ini azab dari Allah? Iya. Maka oleh sebab itu pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita mengambil yang poin pertama lah. Ini ujian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu sebagai pengantar Kak Sandra. Iya, boleh. Mungkin nanti Pak Wahyu juga bisa akan menambahkan bagaimana bangkit kita dari musibah ini. Iya. Ya, gitu Kak Sandra ya. Iya, silakan Ustaz. Terima kasih Kak Sandra. Kita memahami bahwa musibah itu merupakan bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana.
huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Jadi sudah ada ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ujiannya ya ujian keimanan. Apakah kita memang ya beriman kepada takdir Allah, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Maka oleh karena itu sesungguhnya musibah itu ya dalam konteks Islam ya ada sesuatu yang menimpa pada diri kita, ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang buruk. Jadi musibah itu tidak semuanya buruk ya, tidak semuanya sesuatu yang tidak menyenangkan juga ya. Kenapa? Karena Allah sudah menyediakan banyak hikmah ya, banyak pelajaran di balik itu semua ya. Kita contohkan umpamanya orang menyangka harta itu adalah nikmat ya, jadi kaya raya, tetapi dia akan bisa menjadi musibah ketika harta itu tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya ya. Allah cabut keberkahan ya, mereka tidak bayar zakat, tidak melaksanakan ajaran agama, sementara banyak nikmat yang Allah berikan kepada ya. Kata orang bukan duit yang bukan dia yang mencari duit, tapi duit yang mencari dia ya. Nah, maka orang-orang seperti ini ya, sekalipun tampak lahiriahnya yang baik, punya harta, punya pangkat, punya jabatan umpamanya, tetapi harta, pangkat dan jabatan itu tidak dipergunakan dengan baik, maka itu akan bisa menjadi musibah bagi ya, cabut keberkahan ini. Sehingga ya ada musibah konteksnya positif, ada musibah dalam konteks negatif. Maka lahirlah ya beberapa makna dari musibah itu. Ada yang berupa ujian, cobaan, ada berupa peringatan ya, dan juga ada berupa teguran tadi. Karena kenapa? Karena kemaksiatan sudah merajalela. Orang-orang beriman ya, orang-orang yang melaksanakan ajaran agama, dia lebih mementingkan diri sendiri. Dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi perbuatan membiarkan terjadinya kemaksiatan itu juga menjadi pengundang datangnya ya bencana. Cassandra, maka oleh karena itu sebagai seorang yang beriman, kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah menimpakan sesuatu pada kita pasti ada maksudnya ya, maksudnya maksud baik ya. Kalau orang yang lupa supaya dia ingat ya. Kalau orang yang lalai, oke, kembali kepada ya jalan yang benar kan seperti itu. Nah, saat sekarang ini kita lihat ya Kak, ujian-ujian yang diterima oleh saudara-saudara kita ya, baik di Bukit Batabu, di Manunggal ya, Tanah Datar, di Pagu-Pagu maupun juga di Sangtua ya. Itu bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan itu ada pesan yang ingin Allah sampaikan untuk kita semua. Kira-kira apa pesannya? Kan seperti itu. Tentu yang pertama, kita perkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu ya kita bersabar ya atas musibah ya yang terjadi pada negeri kita ya. Yang ketiga, kita mesti bangkit ya. Bangkitnya apa? Bangkit ya meningkatkan kesadaran beragama kita. Ini yang pertama ya. Kalau ada suatu hal yang keliru yang terjadi ya di tengah-tengah masyarakat, ayo, ini Allah mengingatkan kita, ayo. Contoh umpamanya perzinaan ya, merajalela, pergaulan bebas, LGBT umpamanya, ayo taubat ya, taubat massal gitu, kira-kira seperti itu.
tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Yang kedua, kalau kita mendapatkan musibah seperti ini, yang diuji adalah persaudaraan kita, solidaritas kita sesama muslim. Ayo kita bangkit. Ya, melalui penggalangan dana, donasi dan lain-lain sebagainya. Untuk apa? Untuk membantu saudara-saudara kita ya yang ditimpa oleh musibah ini. Ya. Agar mereka ya bisa merasakan bahwa mereka ini tidak sendirian, ada saudara-saudara mereka yang lain, ya. Apakah bantuannya sembako, apakah bantuannya berupa uang, ya, atau juga mungkin kita datang silaturahim, ya, melakukan trauma healing dan lain sebagainya, itu sudah meringankan beban yang mereka rasakan. Kemudian juga untuk anak-anak kita yang ditimpa musibah ini yang berdampak kepada proses pembelajaran umpamanya. Ya, sekarang ada sekolah yang sengaja diliburkan karena ada bencana. Ya, pembelajarannya adalah BDR, belajar dari rumah, ya, melalui daring dan lain-lain sebagainya. Ya, jangan putus semangat belajarnya, ya. Apapun yang dihadapi situasinya, ayo kita bangkit. Tetap ada kesempatan bagi kita untuk belajar, ya. Manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan justru ya karena dirumahkan, belajar di rumah menjadi lalai, ya. Tapi kesempatan bagi kita untuk mempelajari berbagai hal di bawah bimbingan guru, bahkan orang tua, sehingga materi-materi pembelajaran yang ada di sekolah itu tetap bisa diikuti dengan baik dan dapat nilai atau ya keahlian kompetensi yang bagus, ya. Itu kan. Nah, tentu saja ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala yang meninggal ya dalam musibah beberapa waktu dekade ini, ya Allah panggil ya tentu dengan keadaan husnul khatimah, ya. Ada yang terbenam, ada yang hanyut ya dalam ini, ya. Bahkan sampai sekarang masih ada yang belum ditemukan ya jasadnya, ya. Allah ya menempatkan ia pada tempat yang paling baik ya di sisi. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya. Kita doakan ya, termasuk keluarganya ya yang ditinggalkan bisa bersabar, bisa tabah, dan ya tentu kehidupan yang akan datang kita harus bisa lanjutkan ya dengan rasa optimis, dengan ikhtiar kita, dengan usaha kita untuk bangkit, ya. Kemudian juga doa-doa kita, ya, tawakal kita dan keyakinan kita bahwa Allah pasti memberikan sesuatu yang terbaik bagi hambanya, dan mustahil Allah menzalimi hambanya dengan ujian-ujian seperti itu. Ya, itu kan. Ya. Sobat Respon ya. Ini sudah cukup panjang lebar. Nanti kita akan sambung di segmen kedua ya, Ustaz ya. Kita jeda dulu. Ya, Sobat Respon, tetap stay tune di sini. Kalau mau kita break dulu sebentar ya. Nanti kita kembali lagi dengan pembahasan kita di